Hai, buat kamu yang lagi bingung tentang siklus Krebs ya. Jadi siklus Krebs kita respirasi aerob ya. Jadi siklus Krebs ini adalah tahapan kedua terpenting, tapi tahapan ketiga termasuk dekarboksilasi oksidatif. Jadi kalau siklus Krebs itu adalah siklus di mana di awal kamu menggabungkan asetil CoA yang kamu dapat di dekarboksilasi oksidatif dengan asam oksaloasetat yang ada di daur Krebsnya sendiri. Jadi 2C ditambah 4C jadinya adalah asam sitrat yang 6C. Jadi kalau misalnya tempatnya karena sama dengan dekarboksilasi oksidatif, berarti tempatnya adalah di matriks mitokondria. Kita mau lihat nih, kemudian kan ada pernah pertanyaan SNBT tuh, apakah asetil CoA bisa langsung bersiklus di daur Krebs? Jawabannya adalah tidak bisa, karena asetil koenzim A harus bereaksi dulu dengan asam oksaloasetat baru bisa bersiklus, karena nama lain dari siklus Krebs adalah siklus asam sitrat. Jadi kalau nggak jadi asam sitrat dia nggak boleh bersiklus. Oke, misalnya udah nih ada dihasilkan asam sitrat, berarti berubah menjadi isositrat. Dari perubahan sama-sama 6C berubah jadi 6C. Berarti nggak ada perubahan karbon. Di sini yang terjadi hanya reaksi hidrasi, di mana molekul-molekul H+, O2 itu keluar masuk senyawa secara seimbang. Kemudian ada isositrat ke alfa ketoglutarat dari 6C ke 5C, berarti ada satu perubahan karbon, ada karbon yang terlepas. Ingat, kalau ada karbon yang terlepas itu selalu dalam bentuk CO2 yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Kemudian seiring dengan pelepasan CO2 pasti ada pembentukan NADH. Kenapa? Karena kan pelepasan CO2 itu butuh energi, sehingga nanti NAD+ direduksi oleh H+ akan menyumbang energi, kemudian itu akan menjadi NADH. Kemudian alfa ketoglutarat berubah menjadi suksinil. Dari 5C berubah jadi 4C, berarti ada satu lagi karbon yang lepas dalam bentuk dekarboksilasi oksidatif, yaitu CO2. Karena ada pelepasan CO2 pasti ada pembentukan NADH. Kemudian perubahan dari suksinil berubah menjadi suksinat ya. Jadi di sini perubahan suksinil menjadi suksinat itu dihasilkan ATP. Sebenarnya yang dihasilkan itu GTP, guanin trifosfat. Karena di SMA identik dengan ATP, karena guanin juga setara, maka disebutlah dari suksinil ke suksinat itu dihasilkan satu ATP. Kemudian suksinat ke fumarat. Dalam perubahan ini kan semakin asam nih, semakin asam itu berarti dibutuhkan energi. Energinya didapat dari FAD+ direduksi oleh H+ dan menjadi FADH. Kemudian dari fumarat ke malat, kemudian terjadi lagi hidrasi. Dari malat ke oksaloasetat. Ingat, setiap reaksi kimia itu dihentikan maka membutuhkan energi. Maka untuk membentuk asam oksaloasetat di akhir, maka dibutuhkan NAD+ mereduksi H+ dan menjadi NADH. Seperti itulah siklus Krebs. Dan ingat, untuk 1 mol glukosa dihasilkan 2 asetil CoA, sehingga untuk siklus Krebsnya sendiri terjadi 2 kali. Maka hasilnya kita langsung kali 2 ya. Ada berapa NADH? NADH kamu menemukan 6, kemudian ada 2 FADH, kemudian 2 ATP atau GTP, kemudian ada 4 CO2. Jadi itu hasil dari daur Krebs. Oke, buat kamu yang mau presentasi, kamu bisa jelaskan detailnya seperti itu ya.